Yang menarik, barang siapa memiliki buah roh, tidak lagi hidup dalam kedagingan. Kenapa ketika dosa mulai memanggil-manggil, sepertinya kita terseret oleh hawa nafsu? Karena tidak ada buah roh. Ketika ada buah roh, maka Anda berani tegas kepada kedagingan. Saya bicara tentang tujuan daripada buah Roh Kudus. Sejak awal manusia ada di muka bumi, Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk mereka be fruitful and multiply. Kejadian pasal yang ke-128, be fruitful and multiply. Berkembang biaklah dan bertambah banyak, berbuahlah. Karena buah atau fruitful menunjukkan bahwa kita dalam keadaan sehat. Orang yang sehat pasti akan berbuah. Orang yang sehat akan bermultiplikasi. Tapi orang yang tidak sehat susah sekali untuk bisa berbuah. Itu sebabnya Tuhan menghendaki kita untuk berbuah. Saya teringat dengan saya dan Henny, waktu kami baru menikah. Lalu Henny berkata, "Jo, saya takut melahirkan. Dan kalau mau melahirkan, saya mau punya anak kembar sekaligus. Sebab saya takut bisa operasi, saya takut pendarahan." Saya bilang, kalau gitu mulai kita berdoa. Biar Tuhan karuniakan kita keturunan kembar. Lalu saya tanya sama dia, "Apakah kamu punya garis keturunan dari keluargamu?" Dia berkata tidak. Dia tanya balik sama saya, "Apakah kamu punya garis keturunan kembar pada nenek moyangmu?" Saya bilang tidak ada juga. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan anak kembar? Let's pray. Mari berdoa, karena Tuhan menghendaki untuk kita be fruitful and multiply. Kemudian kita mulai berdoa. Dan selalu tiap kali orang bertanya, "Kapan kamu punya anak?" Tenang, nanti dalam 2 tahun langsung kami punya anak kembar. Kemudian mertua datang dari Indonesia ke Australia. Pada waktu itu kami tinggal di Australia. "Kapan kalian mau punya anak?" "Tenang mah, nanti 2 tahun kita akan langsung punya anak kembar." Karena kita komitmen sama Tuhan untuk kasih waktu 2 tahun dulu, supaya kami bisa bayar cicilan rumah. Karena kami tinggal di Australia, saya butuh Henny untuk bantu kerja saya. Karena saya tidak bisa untuk supply income saya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu sebabnya saya bilang, 2 tahun ini please kamu bisa bantu saya untuk bekerja, agar kamu bisa backup bayar cicilan rumah yang ada di Australia. Dan kemudian apa yang terjadi? Di tahun yang kedua, waktunya untuk kami harus punya anak. Kemudian kami berpikir, "Tuhan, rasanya saya belum siap untuk punya anak. Bolehkah minta lagi 1 tahun? Bukankah kamu sudah berjanji sama aku? Waktu pertama kali menikah, 2 tahun kamu punya anak?" "Iya juga sih Tuhan, tapi kelihatannya saya masih belum bisa nih." Kemudian Tuhan jangan geleng-geleng kepala. Dan apa yang terjadi? Tanpa sengaja, tiba-tiba istri saya mual-mual, muntah-muntah. Kemudian dia periksa di dokter. Dan dokter cek di dalam kandungannya. Ternyata ada 2 benih anak kembar di dalam rahim istri saya. Dan kemudian dokter berkata, "Congratulations, you have twin." Wow, bayangkan gak disengaja aja punya anak kembar. Apalagi disengaja punya anak 4. Kemudian berjalan waktu kami punya anak. Beberapa teman-teman kami yang menikah, yang menahan 2 tahun gak punya anak, 3 tahun gak mau punya anak, 4 tahun gak mau punya anak, 5 tahun gak punya anak. Akhirnya begitu dia merindukan keturunan, mereka coba untuk punya anak, Tuhan tidak berikan. Sepertinya sudah macet dan mampet. Itu sebabnya dia minta ampun sama Tuhan. "Tuhan tolong karuniakan kami keturunan, supaya saya bisa punya keturunan." Dan puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doanya di usia ke-9 tahun pernikahan. Akhirnya dia bisa punya keturunan. Saudara, buah merupakan sebuah sukacita. Kalau kita nanam pohon, dan kemudian pohon itu bertumbuh, berdaun, berbunga, dan ketika berbuah, dan kita menikmati buahnya, betapa sukacitanya. Hal yang sama, Tuhan mau untuk kita berbuah. Bahkan di dalam perjanjian baru pun, Yesus ngomong hal yang sama kepada murid-murid dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Yesus mengajarkan doa yang powerful, atau rumus dalam berdoa. Rumus dalam berdoa artinya pergi. Yang kedua berbuah. Dan yang kedua buahmu tetap. Rupanya ketika kita berbuah, maka doa kita pasti didengar Tuhan. Kalau kita tidak pernah berbuah, maka doa kita sulit didengar Tuhan. Kenapa doa kita buntu?
Kenapa doa kita terhalang? Karena kita nggak berbuah. Semakin kau berbuah, semakin doamu didengar oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat buah apa yang Tuhan kendaki untuk kita miliki. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah, perhatikan, bukan buah prestasi, bukan buah edukasi, bukan buah kesuksesan, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berarti semua hukum agama, semua hukum negara, tidak ada yang berani menentang tentang buah roh ini. Karena buah roh merupakan karakter Tuhan sendiri. Berarti semakin kamu memiliki buah roh, semakin kamu mirip Tuhan. Semakin kamu tidak memiliki buah roh, semakin kamu tidak mirip Tuhan. Dan lawan daripada buah roh adalah kedagingan. Yang menarik, barang siapa memiliki buah roh, tidak lagi hidup dalam kedagingan. Kenapa ketika dosa mulai memanggil-manggil, sepertinya kita terseret oleh hawa nafsu? Karena tidak ada buah roh. Ketika ada buah roh, maka Anda berani tegas kepada kedagingan. Buah roh berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah karpos. Sesuatu yang dihasilkan oleh orang yang hidup oleh roh. Buah roh tidak bisa dipelajari. Buah roh bisa dihasilkan dari hubungan kita sama Tuhan. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.